Panglima TNI Jenderal Agus Subianto membantah anggotanya terlibat dalam kebakaran yang menewaskan wartawan beserta dengan keluarganya di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Meski dua pelaku pembakaran telah ditangkap, Mabes Polri juga memastikan pendalaman kasus tidak berhenti pada penetapan tersangka saja. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menanggapi terkait dugaan keterlibatan oknum prajurit dalam kasus pembakaran rumah hingga tewasnya wartawan beserta keluarganya di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Menurut Panglima, tidak ada keterlibatan prajurit TNI dalam kejadian tersebut. Saya rasa dari Polri sudah mengatasi yang wartawan, rumah wartawan bakar sudah diatasi oleh Polri. Tapi ada keterlibatan dari anggota TNI, prajurit atau Nggak ada. Polisi juga telah menangkap dua tersangka yang membakar rumah wartawan bernama Sampurna Pasaribu di Karo. Dari hasil penyelidikan sementara, polisi menyebut peristiwa ini murni pembakaran yang disengaja setelah mengamankan barang bukti botol bekas BBM yang tidak jauh dari lokasi kebakaran. Sementara terkait motif pembakaran masih diselidiki polisi. Fakta inilah yang kemudian kami simpulkan bahwa ini adalah kejahatan. Dan kita terus menguatkan pembuktian kita terkait dengan kasus ini. Hari ini kami tangkap para eksekutornya dan sedang bekerja kita untuk menentukan siapa orang-orang yang kemudian terlibat selain para eksekutor ini. Pemirsa, waspada terhadap lowongan pekerjaan yang meminta ponsel Anda. Ada puluhan korban penipuan lamaran pekerjaan yang datanya digunakan untuk pinjaman online. Korban mengalami kerugian hingga 1 miliar rupiah. Puluhan warga mendatangi Mapolres Jakarta Timur untuk melaporkan kasus dugaan penipuan berkedok lowongan pekerjaan sebagai sales. Saat melamar, terduga pelaku Rohayati, sales toko handphone, meminta ponsel, data, dan foto korban yang ternyata digunakan untuk pinjaman online. Para korban kini harus menanggung pinjaman online 20 juta hingga ratusan juta rupiah. Bahkan tanpa tanpa sepengetahuan juga dicicil pinjaman online, pinjol juga seperti itu. Tapi secara fisik atau duitnya itu tidak pernah diterima. Namun pemilik toko handphone tersebut mengaku tidak pernah membuka lowongan pekerjaan. Sementara Rohayati sudah berhenti kerja sejak 2 bulan lalu dan tidak diketahui keberadaannya. Ya dari toko sih merasa ini ada pencernaan nama baik ya gitu ya, saya melihat gitu loh. Karena si Iro ini kita juga tidak tahu bahwa dia melakukan hal seperti itu. Saat ini polisi sudah memeriksa 6 orang saksi. Pemeriksaan terhadap saksi-saksi, ya kami masih lanjut untuk penyelidikan. Polisi akan segera memanggil terlapor Rohayati yang diduga pelaku penipuan tersebut. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, kuasa hukum dan keluarga terpidana kasus Vina melaporkan Aib dan Dede, saksi kunci pada 8 tahun silam ke Barreskrim Polri. Keduanya diduga memberikan keterangan palsu terkait dengan kronologi kejadian meninggalnya Vina dan Eki. Kuasa hukum terpidana kasus Vina di Cirebon bersama dengan keluarga terpidana mendatangi Barreskrim Mabes Polri untuk melaporkan Aib dan Dede terkait dugaan keterangan palsu yang mereka berikan pada 2016 silam. Aib dan Dede diduga memberikan keterangan yang tidak benar yang menyebabkan ke-8 orang diadili dan 7 diantaranya masih mendekam di penjara. Mereka juga membawa bukti fisik dan digital terkait dengan dugaan kesaksian palsu yang disampaikan oleh Aib dan Dede sebagai saksi kunci kasus ini pada 2016 silam. Bukti fisik yang dibawa yakni putusan Pengadilan Negeri Cirebon hingga surat kuasa kesaksian para terpidana saat ditemui kuasa hukumnya di tahanan. Kami dari tim kuasa hukum hari ini memang betul mendapatkan kuasa daripada terpidana dan maupun dari keluarga terpidana untuk melaporkan 2 orang ya yang bernama Aib dan Dede. Kenapa kami laporkan? Oleh karena kesaksian Aib dan Dede inilah
yang cikal bakal ya menjadi dasar untuk klien kami ditangkap, diproses lalu dipidana seumur hidup. 7 diantaranya masih mendekam. Dugaan dia lihat anak-anak lempar batu. Dugaan dia lihat dari jarak 100 meter malam hari. Jam 10 malam. Jam 10 malam sedangkan itu jalan menikung. Dan dugaan kejar-kejaran motor. Ya pokoknya nggak bener Mbak itu semuanya. Pemirsa, usai dinyatakan bebas dari segala tuduhan, mantan tersangka kasus Vina Cirebon Peggy Setiawan menantang AF untuk membuktikan seluruh kesaksiannya. AF ditantang berdebat terkait kejanggalan kesaksiannya pada kasus Vina hingga membuat Peggy sempat menghuni bilik tahanan. AF tantang nih AF baru muncul nih ketemu Peggy. Debat sama saya AF. Kalau misalkan kamu laki-laki kamu jengkel kamu harus belum dibuktikan. Penjarain. Saya tantang AF. Kapan debat di mana? AF tantang nih sama Peggy. Ya katanya di kesaksiannya yang tahu lah kejadian lah apa. AF ditantang sama Peggy. AF kalau kamu laki-laki gentle. Ada debat bersama. Kapan ketemu kita atur waktu. Kamu jangan menyudutkan seseorang, jangan mematikan nama baik seseorang, dan jangan kamu mematikan masa depan seseorang. Kalau kamu gentle, tunjukkan. AF, kami akan laporkan ke Mabes Polri terkait keterangan palsu ini. Karena faktanya sudah penetapan tersangkanya sudah dinyatakan batal. Sehingga keterangan-keterangan yang tertuang ya itu laporan palsu ya, terutama yang melaporkan ini awalnya ya, kalau memang melaporkan adanya Peggy yang dimaksud adalah Peggy ini ya, gitu. Kuasa hukum Peggy Setiawan Tony RM menyebut surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 terhadap Peggy dalam kasus Vina Eki telah diterbitkan hingga di hari yang sama dengan putusan pra-peradilan Peggy Setiawan. Hal tersebut disebutkan dalam program Rakyat Bersuara iNews TV. Bung Aiman sebentar. Ya, jadi setelah adanya putusan pra-peradilan, kemudian Polda Jawa Barat kan melakukan konferensi pers bahwa akan mematuhi putusan pra-peradilan. Yang menjadi kewenangan penyidik dalam hal ini mematuhi adalah untuk memberhentikan penyidikan terkait penyidikan terhadap Peggy Setiawan dalam kasus Vina Eki. Nah, kemudian yang kedua membebaskan dari tahanan. Nah, kami agak lama waktu itu banyak yang menanyakan kenapa Peggy keluarnya lama, kenapa Peggy keluarnya. Kami dari pengadilan kemudian istirahat di base camp ya. Kemudian jalan ke pengadilan itu untuk ke Polda Jawa Barat untuk menjemput Peggy Setiawan. Ternyata jawaban dari penyidik akan melakukan gelar perkara. Gelar perkara untuk apa? Gelar perkara untuk menghentikan penyidikan. Itu. Jadi harus dilakukan gelar perkara dulu. Makanya dalam SP3 ini dasarnya juga ada yaitu gelar perkara pada tanggal 8 Juli 2024. Oh, hari yang sama. Dan hari sama dikeluarkan langsung SP3. Betul. Hasil gelar perkara itu kemudian diterbitkanlah SP3. Itu penghentian penyidikan dan kemudian mengeluarkan Peggy dari tahanan. Kuasa hukum keluarga Vina Hotman Paris Hutapea meyakini kasus kematian Vina dan Eki tidak akan terungkap. Menurut Hotman, satu-satunya cara yang bisa mengungkap hanyalah dengan membentuk tim pencari fakta. Kasus Vina, putusan pra-peradilan, kan Hotman sudah mengatakan berulang-ulang, kasus Vina tidak bisa lagi dituntaskan hanya dengan proses penyidikan terhadap Peggy. Apakah bebas atau tidak bebas Peggy, kasus Vina tidak akan bisa terungkap. Menjadi tontonan, menjadi bahan tertawaan masyarakat sekarang ini, proses hukum di Indonesia ini. Saya sudah bilang dari awal sebagai kuasa hukum dari keluarga Vina almarhum, satu-satunya adalah bentuk tim pencari fakta. Tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan lain. Oke, bentuk tim pencari fakta. Kalau Bapak Presiden Jokowi bentuk tim pencari fakta, ini seluruh rakyatmu menunggu kasus Vina ini terbongkar. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengapresiasi hasil putusan dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Ia menilai sejak awal penanganan kasus pembunuhan Vina dan Eki tidak profesional
kolutif dan konspiratif. Bagus, memang sejak awal saya berpikir memang pra peradilan harus menerima permohonan pra peradilan dari PG. Karena seperti saya katakan dulu, itu kan penanganannya bukan hanya terlihat tidak profesional, tapi juga menimbulkan kesan kolutif dan konspiratif. Nah, di dalam prinsip hukum pidana itu ada adagium, lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada Anda menghukum 1 orang saja yang tidak bersalah. Itu sangat jahat menghukum orang yang tidak jelas kesalahannya. Oleh sebab itu saya tabik lah kepada hakim yang telah memutus pra peradilan dengan berani, jujur, dan juga kepada pengacaranya yang gigih memperjuangkan PG. Hormat juga kepada Polda Jawa Barat yang sudah menyatakan menerima dan akan melaksanakan putusan. Presiden Joko Widodo akhirnya menandatangani keputusan Presiden terkait dengan pemberhentian secara tidak hormat Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari. Pemecatan Ketua KPU dilakukan lewat keputusan Presiden atau Kepres nomor 73P tentang pemberhentian dengan tidak hormat Hasyim Asyari. Keputusan Presiden tersebut sekaligus menindaklanjuti putusan DKPP dan memastikan DPR bisa memproses pergantian komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Hal tersebut disampaikan Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana. Sementara berdasarkan hasil rapat pleno KPU Republik Indonesia, anggota KPU Muhammad Afifuddin kini menjabat sebagai pelaksana tugas Ketua KPU. Bahwa Presiden telah menandatangani Kepres nomor 73P tentang pemberhentian dengan tidak hormat Saudara Hasyim Asyari sebagai anggota KPU RI masa jabatan 2022-2027. Kepres ini diterbitkan oleh Presiden menindaklanjuti putusan DKPP dan juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Presiden Joko Widodo akan menunda rencana berkantor di IKN bulan Juli ini. Penundaan disebabkan infrastruktur penunjang belum siap. Jokowi juga menegaskan pemindahan ibu kota menunggu progres pembangunan di lapangan. Seperti apa sekarang dan apakah akan terlaksana dalam waktu dekat, Pak? Airnya sudah siap belum? Listriknya sudah siap belum? Tempatnya sudah siap belum? Kalau siap, pindah. Belum dapat laporan dari PUPR, Pak? Belum dapat laporan. Sudah, tapi belum. Sudah, tapi belum. Targetnya Kepresnya bakalan Kepres pemindahan ibu kota apa bakal terlaksana sebelum 17 Agustus apa enggak? Kepresnya bisa sebelum, bisa setelah Oktober. Kita melihat situasi lapangan. Kita tidak ingin memaksakan sesuatu yang memang belum, jangan dipaksakan. Semuanya dilihat, progres lapangannya dilihat. Mengusung slogan On Terus, K-Vision berhasil mencatat kinerja terbaik dengan penambahan 1 juta pelanggan aktif hanya dalam waktu 1,5 bulan. Capaian ini mendapatkan apresiasi dari Eksekutif Chairman MNC Group Hari Tarusudibyo. Strategi penyesuaian satelit hingga memahami kebutuhan masyarakat Indonesia berhasil diterapkan K-Vision. Hal ini dibuktikan dengan bertambahnya 1 juta pelanggan aktif hanya dalam waktu yang relatif singkat. Keberhasilan kinerja K-Vision ini diapresiasi Eksekutif Chairman MNC Group Hari Tarusudibyo saat hadir pada acara syukuran di iNews Tower Jakarta Pusat. Usaha untuk mencari program-program, channel-channel yang bagus-bagus ya, yang pasti yang untuk bisa dinikmati oleh seluruh keluarga di Indonesia, seperti slogannya K-Vision, On Terus, dan Nonton Terus. Mengusung slogan On Terus, K-Vision akan terus memberikan program-program terbaik sesuai kebutuhan masyarakat untuk mempertahankan pelanggannya. Pertama, kita akan selalu melihat apa kebutuhan masyarakat kita. Itu dulu itu ya. Kita belajar dari pedesaannya,
Vision ini, rural, apa yang dibutuhkan, itulah yang akan kita siapkan untuk mereka. Jadi tidak hanya dari sisi produk, harga, dan konten-konten yang harus memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi kami dari sisi organisasi juga harus melakukan penyesuaian di mana akan membuat Vision-nya akan tumbuh terus. Vision juga tengah membidik tambahan 3 juta pelanggan aktif dengan menyiapkan sederet konten menarik dan penerapan bisnis model yang tepat. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Presiden Joko Widodo melepas kontingen Indonesia yang terdiri dari 29 atlet untuk Olimpiade Paris 2024 di halaman Istana Merdeka, Komplek Istana Kepresidenan Jakarta. Jokowi berpesan agar para atlet mempersiapkan fisik dan mental untuk bertanding sehingga dapat membawa pulang medali. Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo menyebut atlet yang terpilih mewakili Indonesia untuk Olimpiade merupakan para atlet pilihan. Sebab para atlet telah melalui seleksi yang ketat sehingga bisa bertanding di event olahraga internasional. Jokowi memahami para atlet akan melawan atlet-atlet terbaik dari berbagai negara untuk memperebutkan medali. Ia pun berharap para atlet dapat tetap optimis dan semangat. Saya tahu untuk menjadi anggota delegasi ke Olimpiade ini seleksinya sangat ketat. Jadi saudara-saudara adalah atlet-atlet pilihan, sekali lagi yang diseleksi secara ketat. Atlet pilihan yang akan tampil di ajang dunia yang sangat bergengsi, yaitu arena Olimpiade. Mata dunia akan tertuju semuanya pada penampilan saudara-saudara. Dan juga rakyat Indonesia juga akan tertuju semuanya kepada saudara-saudara dan akan mengeluh-elukan saudara-saudara semuanya dan menaruh banyak harapan kepada atlet-atlet kita. Jumlah atlet yang dikirimkan tahun ini menjadi yang terbanyak dalam 20 tahun terakhir. Indonesia terakhir kali meloloskan atlet dengan jumlah banyak pada Olimpiade Athena 2004, yakni sebanyak 38 atlet. Dengan jumlah itu, Menpora Dito Aryo Tejo berharap kontingen merah putih juga bisa mengukir sejarah.